Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita telah memasuki tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga, yaitu materi IPS. Disimak ya. Materi IPS kali ini bertemakan tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi IPS, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk. Tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara peduli serta percaya diri. Kondisi wilayah Indonesia membuat negara kita menjadi negara maritim sekaligus negara agraris. Apa sih yang dimaksud dengan negara maritim dan agraris? Ya, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena wilayah perairan Indonesia lebih luas daripada wilayah daratannya, yaitu meliputi hampir 2/3 dari seluruh wilayah. Nah, sedangkan negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam, ya. Nah, di sini pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk ini mempunyai pengaruh di bidang apa saja? Yang pertama, di bidang ekonomi, yang kedua, sosial, yang ketiga di bidang budaya, yang keempat transportasi, dan yang terakhir di bidang komunikasi. Kita bahas ya satu persatu. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan laut yang luas. Penduduk Indonesia banyak yang bekerja sebagai nelayan. Nah, ada perbedaan cara nelayan pada masa lalu dan pada masa kini dalam kegiatan melautnya. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, nelayan pada masa lalu menangkap ikan di dekat pantai, sedangkan nelayan masa kini melaut hingga ke tengah lautan. Yang kedua, nelayan pada masa lalu menggunakan perahu layar dengan bantuan angin, sedangkan nelayan masa kini menggunakan kapal mesin dengan bahan bakar minyak. Perkembangan dan kemajuan juga dialami oleh para petani dalam teknologi yang digunakannya. Petani masa lalu membajak sawah dengan kerbau, sedangkan petani masa kini dengan traktor. Yang kedua, petani masa lalu menjemur padi di bawah sinar matahari, sedangkan petani masa kini mengeringkan padi dengan mesin. Yang ketiga, petani masa lalu memanen padi dengan arit, sedangkan petani masa kini dengan menggunakan mesin. Nah, bisa dilihat di sini pengaruh positif di bidang ekonomi. Yang pertama, waktu tanam menjadi lebih singkat. Yang kedua, kegiatan menanam padi dan menghasilkan beras menjadi lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga petani. Yang keempat, kegiatan melaut dapat dilakukan kapan saja. Dan yang kelima, hasil tangkapan ikan lebih banyak. Yang terakhir, lebih banyak nelayan yang dapat melaut.
Nah, sedangkan pengaruh negatifnya yang pertama, membutuhkan biaya besar untuk membeli mesin. Yang kedua, menimbulkan polusi udara karena mesin dijalankan menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Yang ketiga, kebocoran BBM dari kapal dapat mencemari laut. Yang keempat, penangkapan ikan secara berlebihan. Sebagai negara agraris, mata pencaharian utama penduduk Indonesia adalah di bidang pertanian. Namun kini wilayah pertanian banyak yang berkurang akibat pembangunan pemukiman dan industri. Akibatnya, penduduk banyak yang bekerja di bidang industri dan perdagangan. Kita lihat dampak positifnya apa. Yang pertama, dampak positif di bidang sosial. Jumlah tenaga kerja yang tersedia banyak. 2. Jenis mata pencaharian penduduk bermacam-macam. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, jumlah lapangan kerja lebih sedikit daripada tenaga kerja. Akibatnya terjadi banyak pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, urbanisasi menyebabkan munculnya pemukiman liar dan kumuh. Dan yang terakhir, kegiatan industri dapat menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, pengaruh di bidang budaya. Suku bangsa di Indonesia diperkirakan ada ratusan suku. Mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki cara hidup yang berbeda. Cara hidup mereka dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Cara hidup ini menjadi kebiasaan karena dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama. Kebiasaan tersebut lalu membentuk budaya yang khas bagi penduduknya. Nah, kita lihat sekarang dampak positif di bidang budaya. Yang pertama, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama. Yang kedua, karena memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama, membuat bangsa Indonesia memiliki sikap saling menghormati dan menghargai yang menjadi ciri khas kepribadian bangsa. Yang ketiga, bangsa Indonesia memiliki sikap terbuka terhadap budaya asing, tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan dampak negatifnya apa? Dampak negatif dari budaya asing antara lain individualis, bergaya hidup mewah, berpakaian tidak sopan, dan menggunakan narkoba yang tidak boleh kita tiru. Karena apa? Karena dapat menghancurkan masa depan kita sendiri dan masa depan bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan. Negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia tinggal di pulau-pulau yang berbeda. Kondisi ini membuat penduduk membutuhkan sarana transportasi menghubungkan berbagai pulau, provinsi, dan kota di Indonesia. Sarana transportasi dibangun untuk memudahkan perpindahan penduduk serta untuk menyalurkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi barang kebutuhan penduduk. Oleh karena itu, pemerintah giat membangun sarana transportasi di berbagai wilayah di Indonesia. Pembangunan tersebut meliputi sarana transportasi darat, laut, dan udara. Nah, perhatikan di sini dampak positif di bidang transportasi. Yang pertama, perpindahan orang maupun barang menjadi lebih cepat dan mudah walaupun terpisah kota maupun pulau.
Yang kedua, pemerataan hasil pertanian dan pembangunan dapat dilakukan hingga ke daerah pelosok. Lalu, dampak negatifnya yang pertama, pembangunan jalan raya dapat mengurangi lahan pertanian dan perkebunan. Yang kedua, pembangunan jalan dan jembatan diikuti dengan bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga, pembangunan bandara dan pelabuhan laut menyebabkan munculnya polusi udara berupa kebisingan yang ditimbulkan dari suara pesawat terbang dan kapal laut. Yang terakhir, pengaruh di bidang komunikasi. Nah, setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah. Bahasa daerah setiap suku bangsa berbeda-beda. Indonesia memiliki ratusan jenis bahasa daerah. Perbedaan bahasa daerah bukanlah masalah. Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menghindarkan kita dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kondisi geografis wilayah Indonesia membuat penduduk kesulitan untuk berkomunikasi. Pada masa lalu, komunikasi penduduk antar pulau tidak bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Namun, perkembangan teknologi komunikasi mengubah kondisi tersebut. Bisa dilihat di sini dampak positif dari bidang komunikasi. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi komunikasi penduduk antar pulau dapat berkomunikasi kapanpun dan dari tempat manapun, sehingga tidak ada batasan ruang dan waktu. Sedangkan dampak negatifnya yaitu komunikasi melalui tatap muka langsung menjadi berkurang. Yang kedua, maraknya penyebaran konten atau games yang tidak sesuai bagi anak-anak. Lalu yang ketiga, biaya komunikasi meningkat. Nah, cukup sekian ya penjelasan kali ini dari Bu Guru. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.